Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Joko Widodo prihatin masih banyak warga saling demo dan fitnah. Jokowi menyerukan warga berhenti mengurusi hal yang tidak produktif demi mengejar ketertinggalan di semua bidang serta mengikuti arus perubahan dunia yang semakin cepat. Saat membuka rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2017 di Istana Negara, Presiden Joko Widodo mengingatkan Indonesia harus dapat mengikuti perubahan agar dapat menyusul kemajuan negara lain. Dan untuk mencapai kemajuan tersebut, Indonesia harus mengubah pola kerja menjadi lebih efektif dan tidak monoton. Bahkan Joko Widodo memberi contoh kemajuan negara lain yang telah berbicara mengenai luar angkasa, sementara Indonesia masih mengurusi hal-hal yang tidak produktif seperti aksi unjuk rasa dan menyebarkan berita bohong alias hoax. Kita masih berkutat hal-hal yang tidak produktif. Urusan demo, urusan fitnah, urusan hujat-menghujat yang tidak produktif dan selalu ini negatif. Kita selalu mengembangkan negatif thinking kita terhadap yang lain. Seudon terhadap yang lain. Fitnah, kabar-kabar bohong. Apakah ini mau diterus-teruskan? Tiap hari urusan nelayan cantrang nggak rampung-rampung. Urusan petani masalah pupuk bibit belum rampung-rampung, irigasi belum rampung-rampung. Harusnya kita sudah membawa mereka nelayan, bagaimana kita bawa mereka ke offshore, aquaculture misalnya. Petani bawa pada mekanisasi yang modern, teknologi yang modern. Kitanya terus-menerus berpuluh-puluh tahun masalah irigasi nggak rampung-rampung, masalah benih nggak rampung-rampung. Jokowi pun menegaskan siap menggebuk siapa saja yang mengganggu keutuhan NKRI. Presiden menekankan NKRI dibangun di atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sehingga tidak boleh ada individu atau kelompok yang mengancam dasar negara. Jokowi mengakui sengaja menggunakan istilah gebuk untuk menunjukkan ketegasan pemerintah dan negara. Presiden juga telah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab gonjang-ganjing politik pasca Pilkada DKI Jakarta. Salah satunya ketidakpuasan kelompok yang terganggu menyangkut kepentingan bisnis. Di antaranya terkait kasus pembubaran Petral, hingga kebijakan Menteri KKP Susi Pujastuti yang menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan. Faktor lain menurut Jokowi adalah kepentingan politik menjelang 2019. Menanggapi gangguan terhadap keutuhan NKRI, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah akan bersikap tegas. Salah satu yang sudah dilakukan yaitu membubarkan Hizbut Tahrir. Jokowi menambahkan Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga negara menjamin kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Namun semuanya itu mesti dilakukan dalam koridor hukum. Sebelumnya Presiden Joko Widodo memberi perintah khusus kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang mengganggu NKRI. Perintah tersebut disampaikan Jokowi saat bertemu dengan tokoh lintas agama di Istana Merdeka. Pertemuan yang berlangsung tertutup selama 1 jam antara Jokowi bersama Panglima TNI, Kapolri, dan para tokoh agama itu, Jokowi menyampaikan bahwa segala gesekan yang terjadi harus dihentikan. Siapapun tak boleh saling ejek, fitnah, dan saling menghujat demi menjaga persatuan. Dia memerintahkan pula kepada TNI dan Polri untuk tak ragu menindak pihak yang merusak kebinekaan. Pihak yang menginginkan disintegrasi dari Republik Indonesia juga harus ditindak tegas. Jokowi menegaskan kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul memang dijamin konstitusi, namun kebebasan harus sesuai koridor hukum. Tim Liputan, Berita 1. Proyek infrastruktur menjadi fokus pemerintah Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, Presiden membawa beberapa mega proyek untuk ditawarkan kepada investor asing, salah satunya melalui KTT Obor yang menurut pemerintah memiliki dampak positif kepada Indonesia. Lantas bagaimana hasil KTT Obor kemarin, serta bagaimana realitas infrastruktur di Indonesia? Rekan Andra Lesmana akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan Andra. Baik, terima kasih Dodi dan pemirsa. Benar sekali bahwa KTT Obor baru saja selesai beberapa hari yang lalu dan berikut beberapa poin hasil dari KTT Obor tahun 2017. Kita akan lihat datanya. Ini dia hasil KTT One Belt One Road.
Yang pertama yaitu MOU kerjasama Tiongkok dengan Mongolia, Pakistan, Nepal, Kroasia, Montenegro, Bosnia dan Herzegovina, Albania, Timur Leste, Singapura, Myanmar, dan Malaysia. Kemudian di poin kedua, kesepakatan perdagangan dengan 30 negara termasuk Vietnam, Indonesia, Pakistan, dan Sri Lanka. Selanjutnya, poin ketiga, meningkatkan anggaran jalur sutra sebesar 14,5 miliar US dollar, kemudian menyediakan anggaran 1 miliar US dollar untuk kerjasama selatan-selatan. Di poin kelima, menyediakan insentif untuk lembaga keuangan untuk berekspansi keluar sebesar 43,5 miliar US dollar. Kemudian Asosiasi Kerjasama Keuangan Asia dibentuk. Ya, dari One Belt One Road Summit, Tiongkok ingin mengembangkan jalur sutra tidak hanya melalui darat tetapi juga jalur sutra maritim. Kita akan lihat datanya. Ini dia jalur sutra yang baru yang akan dikembangkan oleh Tiongkok. Kalau sebelumnya ada jalur sutra yang sudah terjalin dari Xi'an sampai dengan Rotterdam dan Venice. Yang terbaru adalah Tiongkok akan memulai dari Fuzhou, kemudian Guangzhou, Tiongkok, kemudian Hanoi, Vietnam, menuju ke Singapura, Kuala Lumpur, Kolkata, India, kemudian Colombo, Sri Lanka, Gwadar, dan juga ke selatan juga ada ke Jakarta juga, kemudian ke Gwadar, Pakistan, Nairobi juga untuk wilayah Afrika, kemudian ke Athena, Venice, Italia. Ya, kita beralih ke Indonesia. Pembangunan infrastruktur dimasukkan dalam proyek strategis nasional. Dalam Ratas 3 Mei lalu, Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 225 proyek strategis nasional. Presiden dalam Ratas itu menyetujui usulan penambahan 55 proyek senilai 1,2 kuadriliun rupiah. Dengan begitu, total proyek strategis nasional bernilai lebih dari 4,06 kuadriliun rupiah. Lantas, bagaimana progresnya? Kita akan lihat datanya. Ya, ini dia jumlah proyek strategis nasional untuk konstruksi itu sebesar 94 proyek, kemudian perencanaan masih 83 proyek, yang sudah selesai 20 proyek, yang dikeluarkan dari proyek strategis nasional itu 15 proyek, dan yang masih dalam proses transaksi itu 13 proyek. Ya, Dodi, demikian, kembali ke Anda. Ya, Andra, terima kasih atas informasinya. Namun saya juga ingin tahu seberapa besar sebetulnya pembiayaan infrastruktur Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Andra. Ya, Dodi, jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar. Indonesia membutuhkan dana sekitar 1,2 triliun dolar Amerika sampai tahun 2030. Kebutuhan pendanaan itu hanya 441 miliar dibiayai pemerintah dan terdapat kekurangan sekitar 721 miliar dolar Amerika. Kita akan lihat ini kebutuhan pendanaan infrastruktur Indonesia dengan negara ASEAN lainnya. Ya, ini dia kebutuhan pembiayaan infrastruktur Indonesia sebesar 1,2 triliun US dollar, kemudian Filipina 376 miliar US dollar, Vietnam 256 miliar US dollar, dan Thailand lebih kecil 153 miliar US dollar, Malaysia 109 miliar US dollar, dan Singapura paling kecil 5 miliar US dollar saja. Ya, demikian Dodi informasi yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda. Ya, baik, terima kasih Andra, dan pemirsa, kita juga telah bergabung di sambungan telepon dengan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Hermanto Dardak. Selamat malam Pak Hermanto. Selamat malam Pak Dodi dan pemirsa. Ya, Pak Hermanto, ini kan kita baru saja selesai mengikuti KTT Obor, Pak. Kalau sesuai dengan konsep Obor, artinya kita sebetulnya punya peran yang cukup besar begitu. Tapi sejauh ini apa yang menurut Anda bisa dimanfaatkan oleh Indonesia terkait dengan keikutsertaan kita di KTT Obor? Ya, intinya KTT tadi kan menunjukkan betapa pentingnya infrastruktur ya. Kalau dulu jalur sutra itu kan dari Turki sampai Xi'an ya. Kemudian kalau kita mengikuti tadi One Belt One Road ya, itu intinya bagaimana jaringan jalan maupun tol laut ya keseluruhan itu jadi satu kesatuan, termasuk aksesnya menuju ke Asia Tenggara di Indonesia ya. Dalam konteks ini sebetulnya kita juga menyepakati dengan Asia Highway dan ASEAN Highway. Jadi memang masuk dari
Malaysia, Singapura tadi menuju ke Indonesia, kita masuk lintas timur Sumatera maupun lintas utara Jawa, dan untuk ASEAN di lingkar Kalimantan. Nah, konteks di dalam tol laut tentunya bagaimana kita memadukan pelabuhan-pelabuhan maupun kota-kota pantai dan keterhubungannya dalam satu sistem, tapi sekaligus momentumnya tentunya kita mengambil momentum bahwa itu adalah subsistem dari sistem One Belt One Road secara regional tadi lah gitu. Nah untuk itu Mas Dudi, kita saat ini kan memahami ya, mungkin logistik kita itu biayanya masih relatif mahal lah gitu ya dibanding dengan negara-negara lain. Salah satunya misalnya kalau kita menempuh 100 km jalan rata-rata itu masih di atas 2 jam, 2,5 jam. Di negara tangga kita ada yang 1,5 jam atau bahkan lebih kecil dari 1,5 jam. Paling nggak itu salah satu ilustrasi komponen. Dan memang kita kalau mengikuti competitiveness, kita di urutan 60 daya saing nasional kita untuk negara 41, artinya memang infrastruktur yang 60 tadi masih membebani lah untuk itu. Jadi saya rasa ini refleksi kebutuhan tadi, dan saya rasa pemerintah betul-betul mengupayakan bahwa 5 tahun pembangunan ini kita akan perlu 4.800 triliun ya. Sebagian besar sudah berjalan, misalnya 49 waduk yang baru, sebagian sudah selesai, sebagian juga sudah dalam konstruksi, tapi juga modernisasi jalan nasional kita, terutama dengan membangun jalan ekspres yang dengan sistem tol, itu sebagian juga sudah berjalan cukup pesat sebetulnya ya dengan ini. Tapi intinya kita memang masih kekurangan, dan untuk itu peran swasta, BUMN dan berbagai modalitas ya, model-model untuk pembiayaan tadi menjadi sangat penting gitu. Dan ya chicken and egg ya. Jadi kalau infrastrukturnya baik, logistiknya kita daya saingnya baik, tentunya surplus global tadi akan lebih tertarik masuk ke Indonesia. Dan ini tentunya basis kita. Nah, kami hanya menggarisbawahi bahwa kita tetap harus berpegang kepada pengembangan wilayah. Dalam arti di samping pertumbuhan ekonomi, kita mencari keseimbangan antar pembangunan daerah. Dan itu telah ditetapkan dengan wilayah pertumbuhan, kawasan pertumbuhan perkotaan maupun industri dan wisata. Iya, oke. Pak Hermanto, kita kan juga sebetulnya Tiongkok sempat menyatakan bahwa Indonesia itu punya peran besar sebetulnya untuk proyek mereka, jalur sutra yang baru dan sebagainya itu. Akan tapi kalau kita lihat dari realisasi investasi obor sendiri di Indonesia masih cenderung minim dibandingkan dengan negara-negara lain. Kalau kita lihat baru sekitar 80 triliun rupiah datanya. Ini bahkan kalah dibandingkan Filipina yang mencapai di atas 300 triliun. Apakah ini masalahnya tadi yang sama yang Anda sebutkan soal competitiveness tadi? Ya, justru competitiveness tadi merefleksikan bahwa memang kita harus kerja keras untuk bisa paling enggak yang rencana 4.800 triliun secara keseluruhan 5 tahun ini ya sampai 2019. Nah, upaya-upaya kan sudah dilakukan ya, misalnya kalau dulu 100% dibangun pemerintah atau swasta, sekarang sebagian juga bisa pemerintah, tapi misalnya 70%-nya swasta dengan viability gap funding, maksudnya kita dukung tadi. Tapi juga itu pun belum cukup kan dengan swasta dan BUMN melakukan tadi. Ada penugasan misalnya ke BUMN yang mengerjakan jalan ekspres di Sumatera ya, atau dengan jalan tol. Nah, ini kita lihat cukup efektif ini ya untuk mempercepat tadi, dan kita melihat bahwa Sumatera cukup menggeliat lah ya dengan pembangunan mulai dari Bakahuni, Terbanggi Besar, dari Medan menuju tebing tinggi, atau bahkan aksesnya menuju dari Dumai ke Pekanbaru dan seterusnya. Nah, ini yang perlu lebih didukung lagi dengan bagaimana kita
meyakinkan bahwa karena ketertinggalan tadi bahwa model-model ini perlu lebih dibuka. Misalnya sekarang sebetulnya sudah bisa dilakukan availability payment ya. Jadi dijembreng panjang misalnya dibayarnya selama 15 tahun. Atau bahkan mungkin bisa saja itu dengan shadow tolling ya, dalam arti dibayarnya misalnya selama 15 tahun tapi hanya gap-nya perbedaan antara pendapat yang diperoleh oleh operator tadi atau konsesioner dengan prediksi daripada pendapatan dia supaya dia bisa mengembalikan investasinya. Jadi memang banyak model-model yang dilakukan, termasuk mungkin model bundling ya, karena pembangunan properti itu kan juga cukup besar, kenaikan tanah cukup besar kalau kita membangun infrastruktur. Kenapa nggak infrastruktur dibundling dengan kawasan itu sudah mulai dibangun, karena ini sudah memungkinkan sesuai peraturan perundangan yang ada. Oke, baik Pak Hermanto tetap bersama kami ya Pak. Saya ke Pak Dandung dulu. Pak Dandung, ini sebetulnya juga tadi disebutkan oleh Pak Hermanto bahwa memang butuh kerjasama semua pihak yang digandeng begitu oleh pemerintah, BUMN, swasta dan sebagainya. Nah tadi juga sudah disebutkan sebetulnya insentif-insentif diperlukan, model-model, paket-paket diperlukan. Sebetulnya dari kalangan pelaku usaha sendiri, insentif-insentif atau model-model seperti apa sih yang dibutuhkan sehingga kemudian tertarik untuk menanamkan modal di infrastruktur ini? Ya, kalau kita lihat misalnya, kalau swasta kan butuh modal dan selama ini kan modelnya selalu dibantu dengan ya bank. Beberapa teman pengusaha mengeluhkan misalnya tingkat bunga, ini sebenarnya kebijakan global sih, tidak hanya di sektor infrastruktur, di seluruh industri gitu ya. Kita kan sekarang bunga itu 15%. Bandingkan kalau misalnya di Eropa ya, nggak usah jauh-jauh deh, mungkin Jepang itu minus, artinya kalau kita naruh duit justru kita bayar. Itu juga menjadi satu kendala karena kita suku bunga cukup tinggi kalau misalnya dari sisi perbankannya, itu juga kendala. Kalau misalnya masalah regulasi, saya pikir sejak zamannya Pak Jokowi JK sudah banyak reform ya, artinya beberapa izin macam-macam sekarang sudah jauh-jauh lebih dipangkas, sehingga akhirnya ketika seorang pengusaha mau bikin usaha relatif lebih mudah gitu, misalnya izin lokasi dan sebagainya, saya pikir jauh lebih baik lah gitu ya. Nah saya pikir itu juga sudah baik saya pikir. Dan kemudian yang kalau Mungkin dengan Pak Hermanto Dadak kalau masih ini, sebenarnya gini Pak Hermanto, dengar nggak Pak Hermanto? Pak Hermanto masih bersama kami ya Pak ya? Iya, Pak Hermanto gini, mohon maaf mungkin gini, kan tadi kita ngomong duit macam-macam gitu. Sebenarnya kan kebetulan mungkin kapasitas Bapak sebagai Ketua Persatuan Insinyur Indonesia gitu Pak. Saya kebetulan pernah berdiskusi dengan salah satu BUMN. Saya tanya Pak, kalau misalnya duit segini kira-kira kalau seluruh BUMN mengerjakan bisa nggak Pak? Dia jawabnya nggak mungkin. SDM kita nggak mungkin semua bisa menghandle pekerjaan ini. Nah, kalau misalnya dari sisi Bapak data yang Bapak punya gitu mungkin, apakah sebenarnya ketika infrastruktur sedemikian luar biasanya SDM kita siap nggak gitu Pak? Artinya gini, kita kan sekarang lagi ribut nih banyak pekerja asing gitu ya, yang akhirnya ribut dari China atau dari mana. Sementara kita takutnya hanya menjadi penonton. Nah, kira-kira gimana Pak Hermanto tentang kesiapan SDM, sumber daya manusia, bukan sumber daya uang? Uang banyak, tapi kalau kita jadi penonton, kemudian kita nggak ikut berkembang, lah buat apa gitu? Kira-kira gimana Pak Hermanto? Ya baik ya. Kalau sumber daya manusia ya, kalau dari sisi keinsinyuran sebetulnya untuk bidang infrastruktur ya, konstruksi itu relatif lebih banyak tenaga domestik ya, dibandingkan dengan manufaktur. Memang kalau manufaktur kita banyak lah lisensi asing gitu. Sehingga sebetulnya dalam bidang konstruksi, apalagi sekarang kita sedang memacu untuk keinsinyuran ya, berbagai sertifikasi dan sebagainya gitu Pak ya? Tinggi ya, dan lain-lain. Saya rasa ini akan mengejar lah kebutuhan tadi gitu. Kami memang menggarisbawahi memang untuk hal-hal tertentu, misalnya untuk teknologi mass rapid transit gitu ya. Nah, memang ada teknologi yang memang memerlukan asing lah masih di situ gitu. Tapi itu kan nggak banyak ya. Sebagian besar sebetulnya sudah tenaga kita ya dari dalam. Jadi sehingga dalam hal ini sebetulnya memang yang penting tadi, misalnya kalau ini dari Cina atau dari negara lain, asal kita memang punya daya tawar yang tinggi untuk bisa dikerjakan kita, sebaiknya dikerjakan kita itu secara keseluruhan gitu. Dan kesiapan kita relatif baik. Coba kita melihat ya sekarang ini misalnya
kita membangun jalan ya. Kita relatif sudah teknologinya kita bisa bikin precast ya, kita buat di kayak manufaktur ya. Kemudian kualitas bisa lebih baik karena quality assurance-nya baik. Kita bawa, tinggal kita pasang-pasang, kita beri stres ya. Itu bisa tingkat 1, tingkat 2. Sekarang wajar aja kita bikin jalan bertingkat ya. Jalannya bertingkat. Jadi masalah misalnya lahan di perkotaan bisa lah sebagian kita optimasi dengan menggunakan jalan bertingkat tadi. Yang kedua mungkin kita juga meningkatkan dengan teknologi ya, karena tadi disentuh kemampuan kita. Jadi kita bisa meningkatkan kapasitas misalnya dengan sistem informasi yang ada, sehingga misalnya kalau kita menggunakan manajemen di dalam kota, kalau traffic light hijau itu akan hijau terus karena memang sudah dikaitkan dalam sistem kontrol tadi yang terpusat tadi. Jadi hal-hal seperti ini saya rasa juga mendukung untuk smart cities ya, kota-kota cerdas yang kita bangun. Namun yang memang harus kita garis bawahi, kota-kota ini terutama sebagai pusat pertumbuhan juga, karena kota di samping untuk melayani ke dalam, yang penting juga dia sebagai pusat pertumbuhan untuk wilayah tadi. Mungkin gini Pak Hermanto, saya maksud gini. Kita harus break dulu. Pak Hermanto tetap bersama kami ya, kita harus break dulu, kita akan lanjutkan pembahasan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa di Hot Economy.